Setelah sangkakala ditiup dengan tiupan pertama, maka semua yang berada di langit dan di bumi akan mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Lalu disusul dengan tiupan yang kedua, maka manusia akan segera bangkit dan seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar kelak, setiap umat sangat membutuhkan syafaat. Selain syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa amalan yang juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Apa saja amalan-amalan yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat kelak? Pertama, sahabat karib dari sesama orang mukmin dan bertakwa. Bersahabat dengan orang-orang yang soleh adalah nikmat yang sangat besar. Persahabatan orang yang soleh akan berlanjut sampai ke surga, dan akan kekal selamanya. Hasan al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kelak pada hari kiamat, orang beriman sangat perhatian kepada sesamanya, dan memohon kepada Allah untuk menolong saudaranya yang juga beriman. Rasulullah bersabda mengenai syafaat antara sahabat di hari kiamat. Pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, maka demi zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran, melebihi orang-orang mukmin, yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji." Lalu difirmankan kepada mereka, "Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal." Maka wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Lalu para mukmin mengeluarkan banyak orang dari neraka. Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya, dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin itu berkata, "Ya Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Lihatlah kembali, keluarkanlah yang masih memiliki iman walau hanya seberat dinar." Kemudian para mukmin mengeluarkan banyak orang, lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu, apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Lihatlah kembali, keluarkanlah yang masih memiliki iman walau hanya seberat setengah dinar." Kemudian para mukmin mengeluarkan lagi banyak orang, setelah itu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu, apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Lihatlah kembali, keluarkanlah yang masih memiliki iman walau hanya seberat atom." Lagi-lagi para mukmin dapat mengeluarkan banyak orang, kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu, apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Hadis riwayat Muslim. Begitu besar perhatian orang-orang mukmin terhadap saudara-saudaranya yang seiman. Maka jagalah hubungan baik dan persahabatan dengan orang-orang mukmin. Kedua, sikap sabarnya dan ridhonya ayah ibu ketika putranya wafat di waktu kanak-kanak. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala istimewa bagi para orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik. Dengan syarat, orang tua tetap bersabar dan ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, 'Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku?' Mereka menjawab, 'Ya.' Allah bertanya lagi, 'Apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya?' Mereka menjawab, 'Ya.' Allah bertanya lagi, 'Apa yang diucapkan hambaku?' Malaikat menjawab, 'Dia memujimu dan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.' Kemudian Allah berfirman, 'Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian.' Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab, tameng, baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini juga termasuk bayi keguguran yang meninggal dalam kandungan. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
Sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat, dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman, dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga, dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya, meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Kelak Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat, jika kita sudah bersamanya sejak di dunia. Jika kita senantiasa membaca dan berpegang teguh pada isi kandungannya, niscaya Al-Quran akan menjaga kita dengan memberikan syafaat di akhirat kelak. Jika pembaca Al-Quran mampu mendapatkan syafaat, bagaimana lagi dengan penghafal Al-Quran? Maka orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, ia akan mendapatkan syafaat, beserta 10 keluarganya yang muslim, meskipun 10 keluarga tersebut telah ditetapkan masuk neraka. Nabi bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran, lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, puasa. Salah satu keutamaan dari ibadah puasa, bahwa puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran akan berkata, aku telah menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Kemudian beliau bersabda, maka keduanya diizinkan memberi syafaat. Keutamaan lainnya bagi orang yang selalu menjaga ibadah puasa, adalah masuk surga dari pintu khusus yang bernama pintu Ar-Royan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri, selain mereka, tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka pintu itu akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan di hari kiamat, dan salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bersedekah tidak hanya dengan harta, jika memiliki makanan, pakaian, atau hal apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, juga termasuk sedekah. Nabi bersabda, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Keutamaan lainnya bagi orang yang gemar bersedekah, adalah masuk surga melalui pintu khusus, yaitu pintu sedekah. Nabi bersabda, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah Ta'ala,
maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa, akan dipanggil dari pintu Ar-Royan, dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian di antara amalan yang dapat memberi syafaat di hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain.